Fani, selamat datang di episode perdana podcast kita. Halo, Miske. Apa kabar, Mbak? Baik. Kamu apa kabar? Aku baik juga. Terima kasih sudah mau hadir di pertemuan perdana kita bersama sahabat Ika yang sedang menyaksikan sekarang. Jadi untuk episode kali ini nih Mbak, kita mau membicarakan tentang penggalangan sumber daya untuk kemanusiaan. Mbak, perkenalkan diri dulu dong. Siapa Mbak ini? Aduh, saya sebagai siapa ya di sini? Oke, sahabat Ika ya. Namaku Ani Tunjungusari, biasa dipanggil Ani. Saya sekarang sedang menjadi pengurus Indonesia untuk Kemanusiaan dan beberapa kerja pro bono lainnya, pengurus di beberapa tempat juga yang juga memperjuangkan isu-isu keadilan sosial. Cukup ya. Mbak Ani ini dulu menjabat sebagai Executive Director selama 1 dekade ya. 1 dekade ya, makanya abis itu udahlah cukup ya 1 dekade, kita pada bosen ya udah muda-muda gitu. Bergabung di IKA di tahun? Kalau di IKA itu saya sebenarnya tahun 2001 itu pernah di IKA yang versi lama gitu. Dulu masih disebutnya YSIK, Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan. Dalam posisi Mbak Ani saat itu sebagai Executive Director, apakah Mbak Ani juga intens dabbling di menstrategiskan penggalangan sumber dayanya Mbak? Iya tentu saja ya. Jadi di eksekutif itu kan kalau dalam sebuah organisasi yang ada dewan pembina, pengurus gitu, eksekutif itu jadi kayak jembatan gitu ya, karena eksekutif juga punya staf harian gitu ya. Dan kalau balik ke ngomong strategi, eksekutif itu kan sebenarnya membawa nilai organisasi yang kemudian dijaga value-nya, nilainya oleh si pembina dan pengurus. Tapi kan realisasi nilai ini ya di eksekutif gitu, di kita gitu ya, di direktur dengan seluruh timnya misalnya. Jadi itu yang saya bilang sih, dari strategi sampai kamu implementasi dan kemudian mengawasi pelaksanaannya harus terlibat. Nah, kalau selama pengalaman Mbak Ani melakukan strategisan penggalangan sumber daya Mbak, hal apa sih yang penting untuk diperhatikan, nggak boleh miss dalam melakukan strategisan itu Mbak? Dalam buat strategi ya? Aku rasa konteks ya, konteksnya beda-beda. Mungkin 1 dekade yang lalu gitu ya, cara saya menggalang dana adalah ABC gitu, tapi kalian gitu kan misalnya meneruskan setelah 10 tahun dengan cara yang beda, karena konteksnya berubah. Kalau dulu ya, contoh paling simpel aja, kalau dulu ya lebih gampang sih, misalnya sama donor misalnya gitu, atau kita nggak punya media sosial ya pada waktu itu, jadi ternyata sekarang media sosial bisa jadi alat yang powerful gitu. Walaupun diskusi saya sama teman-teman, media teknologi atau digitalisasi ini kalau untuk penggalangan dana aku lihat memang udah sangat berdampak ya, tapi menurutku dalam penggalangan sumber daya itu kamu harus berterima kasih pada korban, survivor gitu ya, karena mereka mengingatkan kita kan apa sih misi kita juga di dunia ini gitu ya, lewat organisasi ini. Tapi juga kamu harus say thanks juga untuk orang yang sudah memberi ke IKA sekecil apapun ya gitu, karena tanpa mereka kita juga nggak bisa jalan gitu. Dan makanya aku rasa jadi kan punya dokumen master aku bilang ya, penggalang, prakarsa, terus jadi kita pilih term-term yang tidak menggambarkan bahwa satu mensubordinasi yang lain gitu. Dan itu adalah realisasi dari yang saya bilang, kita harus say thanks ke semua yang di sekitar kita gitu. Yang penting banyak sih, kalau maksudnya ya transparansi itu pasti akuntabilitas itu, bahwa kalau transparansi kan kamu terbuka gitu ya, oke, aku dapat segini, lalu dipakai segini gitu. Tapi kalau akuntabilitas, kita menggunakan itu dengan tidak boros gitu, kita tertib dan sebagainya gitu, itu juga sangat penting ya. Tapi aku rasa ketika kamu punya perasaan terima kasih dan confidence itu gitu ya, bahwa kita dipercaya gitu ya, dan untuk itu maka kita menjaga trust, aku rasa sisi-sisi akuntabilitas, transparansi itu akan mengikuti dari situ ya gitu. Kita berusaha menerjemahkan itu dengan mentransparansikan bantuan yang kita terima, mentransparansikan bantuan yang kita beri, tapi juga kita meminta misalnya para pemanfaat gitu ya, kita bilangnya si penerima ini pemanfaat gitu ya, para pemanfaat kita pastikan juga mereka menggunakan dengan baik, atau kita sebagai jembatan gitu ya. IKA tuh sebenarnya fungsinya jembatan sih menurutku.
orang-orang yang penggalang ini gitu ya, yang adalah saya pemberi ya, penggalang dan pemanfaat ini, benar-benar si pemanfaat adalah orang yang benar-benar membutuhkan gitu ya, atau dia juga pada satu sisi memang dia fighter gitu ya. Jadi kita bilang survivor kan, makanya bukan tipe yang ya dia aku victim nih, aku harus dikasihanin, bukan tipe itu juga yang kita kasih ya. Yang kita lihat tuh yang punya potensi, dia bisa memberdayakan juga sekelilingnya. Nah itu pencarian match ini kan nggak gampang, Mas. Betul. Kamu punya duit seberapa, bisa aja gampang nyari duit banyak, tapi terus memberi ke komunitas yang membutuhkan dengan sungguh itu kan juga nggak gampang. Nah, itu fungsi kita gitu. Terus atau bisa juga ini banyak nih, kita punya banyak teman-teman yang butuh gitu, tapi di sini juga susah gitu kan, maksudnya yang si penggalangnya gitu. Jadi aku rasa itu sih relasi-relasi yang juga harus dijaga, sama jaringan. Nah terus nih Mbak, kalau tadi kan seperti say thank you, terus tahu konteksnya dulu, lalu juga sejauh akuntabilitas, transparansi. Mungkin kalau untuk lembaga atau komunitas yang udah established kayak kita gitu, itu kayak it's an everyday thing gitu. Tapi kalau misalnya buat mungkin sahabat Ika ada yang mau mencoba penggalangan sumber daya, nah itu gimana sih Mbak cara kita bisa ngebangun tadi itu kayak pemahaman konteksnya, terus biarpun kita baru tapi kita mau nunjukin nih kita accountable loh, kita transparan loh gitu Mbak. Kalau yang mau mulai ya, misalnya untuk komunitas dia gitu ya, biasanya sih dimulai dengan kerja kita ya. Karena kamu bisa aja ngomong bla 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 gitu, kamu juga banyak lihat ya di media-media para elit gitu ya, para pejabat ngomong yang indah-indah gitu, tapi kan faktanya enggak. Kalau pengalamanku sih sebenarnya gini, untuk menumbuhkan trust orang gitu ya, ke kita adalah ya tindakan kita sih, tapi bukan tindakan yang besar-besar, bahkan kadang itu yang kecil-kecil gitu, tapi konsistensi itu sih aku rasa orang akan lihat itu. Dan Ika melalui itu sih sebenarnya, bahwa tadinya kan kita memang tergantung donor gitu ya, yang mungkin lebih mudah sih relasinya karena lebih terbatas, tapi ketika ke publik kamu nggak bisa tuh punya sikap yang menurutku antara misi dan visinya Ika berbeda dengan apa yang kamu lakukan di luar. Lalu nih Mbak, kalau dari perjalanan Mbak Ani, tantangannya apa aja sih Mbak dalam melakukan penggalangan sumber daya untuk kemanusiaan gitu Mbak? Tantangannya banyak. Untuk publik ya, tantangannya banyak gitu, terutama karena kita tuh melayani lebih banyak orang. Dibanding dengan kamu deal dengan satu filantrop besar atau satu organisasi pendanaan yang besar gitu. Kalau sama publik kan bisa individu ya, gitu ya, bisa individu, bisa perusahaan, bisa komunitas juga, komunitas SMA A atau komunitas Universitas A yang nyumbang gitu ya, tapi mereka mungkin tidak sebesar kalau kamu deal dengan donor-donor besar atau filantropi besar gitu kan. Terus orangnya banyak gitu, ada 100 gitu kan, sementara kalau deal sama dari 100 orang ini bisa cuma kita dapat dari satu donor gitu kan. Nah tantangan terutama menurutku sih situ ya, bagaimana menjaga efisiensi dan juga efisiensi organisasi sih, supaya bisa secara cost, karena ini organisasi ya, jadi secara cost juga nggak terlalu banyak memakan cost kita gitu. Di satu sisi kamu harus menjaga kepercayaan ini kan, 100 orang ini kan harus disapa. Betul. Nah itu yang menurut saya masih buat saya pribadi sampai sekarang pun saya masih cari cara gimana ya menjawab itu, karena bisa aja sih misalnya kau bilang nggak, bisa aja lewat Instagram gitu atau lewat Line atau apa gitu tapi tetap aja kalau public fundraising tuh yang pertama individu dia butuh sentuhan personal kan. Menurutku sih kalau balik ke public fundraising untuk organisasi non-profit kayak Ika, tantangannya bagaimana menstrukturkan trust ini bukan pada individu, tapi pada organisasi. Nah itu yang butuh. Aku rasa kita butuh banyak berbincang juga di dalam internalnya si Ika itu, sehingga semua orang yang ada di Ika itu punya standar kepribadian nggak sih? Maksudnya apa ya istilahnya ya? Saya pakai term itu ya, maksudnya punya nilai inti yang utama gitu, yang akan kebaca
di luar gitu. Jadi nilai yang menyatukan dan ya ide mengikat kamu gitu. Terus Mbak, kalau aku ya, menurutku salah satunya juga tuh donor fatigue kan ya. Itu yang aku nggak ngerti. Maksudnya kayak sampai sekarang pun aku masih mencoba mengakalinya gimana gitu. Mumpung ada Mbak Ani, kalau Mbak Ani gimana sih ngakalinnya? Kamu nggak hanya datang ketika butuh donor ini sih, itu satu juga. Terus yang kedua sih yang lebih penting bahwa bahkan kalau nggak personal pun dia tahu bahwa kalian menggunakan donasinya dalam bentuk apapun gitu ya untuk hal yang baik dan benar. Aku rasa itu sih. Mungkin aku nggak merhatiin ya apakah si orang ini pergi atau keluar karena setiap kali ya itu sekali lagi aku balik ke contoh Gimbek sale. Bahkan ketika saya nggak di sini pun orang yang sama yang pernah dukung itu dia tetap datang. Iya. Nah justru itu ketika dia justru ujiannya Meske bukan donor fatigue yang menurutku tapi justru di kitanya gitu bahwa ketika dia datang dia harus dilayani diservis dengan cara yang sama ketika misalnya waktu dia datang 5 tahun lalu gitu kan. Mbak Ani kalau donor maintenance ala Ika tuh gimana Mbak? Donor maintenance ala Ika. Jadi kalau dulu ya itu sih karena belum banyak baru mulai dari yang terdekat dulu kan dari lingkar pertama gitu kan. Lingkar pertama itu biasanya karena based on trust gitu dia tahu MSK, dia tahu IKA dan organisasi itu penting ya dia tahu MSK dari IKA. Dia berani meneruskan trust ini ke lingkaran keduanya gitu kan. Nah berarti kan sebenarnya waktu dulu kalau saya nggak terlalu menyentuh lingkaran kedua, maksudnya energinya tuh prioritasnya lingkaran satu ini di maintain gitu. Yang saya bilang organisasi internasional kerja di Indonesia itu biasanya punya headquarter, punya kantor pusat ya di negara lain yang situasi filantropinya memang udah bagus gitu. Maksudnya orang tuh memberi tuh bukan hanya masalah kamu dari suku apa, aku beri suku yang ini, aku berasal agama bukan karena masalah itu. Tapi dia memberi karena kemanusiaan. Itu kan isu universal ya. Jadi di negara itu gitu ya. Jadi satu filantropinya udah oke. Orang-orangnya tuh udah punya kesadaran gitu loh untuk memberi pada isu-isu keadilan sosial gitu ya, isu perempuan yang menghadapi kekerasan. Isu kalau persoalan lingkungan oke lah masih bisa general. Nah itu yang pertama ya. Yang keduanya adalah ternyata karena dia punya headquarter, terus dia punya lagi kantor di sini, dia punya kantor lagi di negara lain, itu tuh membuat efisiensi. Jadi kamu hanya bikin satu tools misalnya yang bisa nyebarin selamat ulang tahun ke 1000 tanpa merasa itu mesin gitu personal, itu kan hanya bikin di headquarter terus lo kasih dong. Ini ke negara ini udah pakai aja. Itu tuh murah. Nah kita kan nggak bisa gitu. Itu mahal sekali kalau hanya IKA gitu. Jadi itu challenge-nya sih gitu. Jadi itu pembelajaran saya. Jadi Indonesia, jadi tuh kita punya 50% tantangan karena situasi politik menurutku. Politik dalam arti gini, pemerintah Indonesia belum terlalu memperhatikan sektor masyarakat sipil ini. Kalau di luar negeri, kayak di Amerika, kamu punya undang-undang, bukan peraturan yang memberikan kamu reward kalau kamu ngasih ke organisasi kayak IKA atau isu-isu kayak IKA. Jadi misalnya Meske, kan kamu kalau dikenain pajak kan, sebagai individu sebagai pajak kamu bayar, tapi kamu udah tahu kamu tuh ternyata mendonasikan berapa persen gajimu ke IKA. Nah kamu bisa bayar, terus IKA bikin tanda terima gitu, Balina bikin tanda terima, kamu bawa tuh ke kantor pajak, terus kamu bilang aku udah nyumbang ini ya, sehingga pajakmu yang tadinya misalnya kamu gajinya 100, pajakmu harusnya 30, kamu udah nyumbang ke IKA, jadi udah dikurangin tuh, jadi gaji pajakmu cuma 20, itu kan mendorong kamu untuk mendonasikan ke organisasi kayak IKA kan, gitu. Kamu dapet amal gitu ya, tapi kamu dari negara, kamu juga dapat fasilitas dipotong gitu kan, jadi kamu happy gitu. Nah di sini nggak ada, itu nggak ada Meske. Itu yang aku juga dalami ya sejak aku sekolah itu, waktu keluar kan juga kamu melihat gitu ya, itu makanya aku tahu itu 501C namanya. 501C. Nah itu di US ya, bahwa terus perusahaan yang menyumbang ke organisasi kayak kita itu juga dapat potongan pajak. Nah itu signifikan. Sebenarnya di Indonesia ada yang zakat itu, kalau kamu ngasih zakat itu kamu dapat potongan pajak gitu. Potongan pajak. Tapi saya belum cek sih ya apakah itu signifikan. Karena ada lagi yang undang-undang untuk CSR nomor 16 tahun berapa yang saya lupa tahunnya. Itu pemerintah udah bikin, jadi setiap CSR
yang menyumbang pada isu tertentu itu dapat potongan pajak. Tapi saya nggak tahu itu signifikan apa enggak. Kalau di perusahaan itu harus signifikan. Kalau cuma berapa persen, 0,5%, gue nggak mau, tetap aja. Mendingan gue atau bahkan mereka mendirikan aja sendiri yayasannya. Itu tren juga. Nah itu tantangan juga. Tren juga tuh kayak gitu. Terus, oh ya sama, oke, yang undang-undang CSR itu udah ada. Tapi dia hanya untuk isu-isu tertentu, misalnya kayak kesehatan, pendidikan, olahraga. Nggak ada keadilan sosial tuh nggak ada di situ. Gitu. Sehingga itu, jadi itu yang saya bilang politiknya belum ada nih, goodwill untuk menjaga sektor ini. Kalau kayak gini terus, gimana kita nggak bergantung sama luar kan? Kita memberi ke semua yang dianggap korban kemanusiaan itu yang ketidakadilan gitu kan. Beyond ethics, beyond rasis, beyond religion gitu kan. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi aku pelajari itu 50% dari situ tuh problemnya. Dan bukan berarti kita nggak pernah usaha ya untuk punya peraturan-peraturan itu. Jadi pernah ada koalisi LSM yang minta kita istilah punya tax exemption atau tax deduction, jadi pengurangan pajak atau pengecualian pajak gitu. Tapi belum berhasil karena waktu pada tahun itu kayaknya lebih dari 1 dekade dulu sebelum saya ke sini. Itu asumsinya Indonesia lagi negara mau membangun, maka pajak dibutuhkan untuk pembangunan gitu. Jadi belum bisa nih kita bagi ke sektor masyarakat sipil. Padahal masyarakat sipil adalah penjaga demokrasi juga kan sebenarnya. Dan kita membantu kerja-kerja yaitu kemanusiaan kesejahteraan sosial. Jadi seperti itu. Terus kalau kamu lihat undang-undang masalah di masyarakat, makanya saya bilang itu masalah infrastruktur di negara ini ya, yang dari political will itu adalah jadi kita semua dijadikan satu dengan kata ormas. Jadi undang-undang untuk mengatur masyarakat sipil itu namanya organisasi masyarakat sipil. Kita kan bukan ormas, kita adalah yayasan, kita adalah perkumpulan ya. Jadi itu agak susah juga. Jadi LSM tuh jadi satu sama ormas, beda loh gitu. Ormas tuh yang berbasis ini kan, berbasis massa gitu ya. Kalau kita kan lebih karena oh ya visinya untuk ini, jadi nggak bisa. Nah itu aja udah pusing gitu, maksudnya karena kantongnya itu terlalu besar gitu untuk bisa mengidentifikasi oh ini emang LSM. Kalau di luar ya udah lebih jelas sih. Itu misalnya. Tapi kalau yang implikasinya itu terhadap CSR seperti IKA itu apa sih Mbak kalau kita dimasukkan kategori di ormas? Ya kan ada juga ormas-ormas yang tidak memperjuangkan ketidakadilan kan, dan itu lebih banyak kan. Ya kan, maksudnya jadi ada ini yang nggak bagus gitu, ada persepsi yang nggak bagus terhadap ormas tertentu, dan kita bisa kena di situ karena kamu ormas. Sama kegiatannya beda gitu. Kalau misalnya mereka untuk politik, kita untuk manusia, terus kamu jadi satu kan, sehingga orang nggak mau dong. Misalnya kita nggak mau nyumbang untuk politik, kita maunya kemanusiaan. Terus karena kamu undang peraturannya sama, ya kamu jadi terkena imbasnya dong gitu. Nggak bisa juga orang. Oke, nah Mbak, satu pertanyaan terakhir penutup. Ya. Bagaimana Mbak Ani melihat situasi filantropi Indonesia ke depan yang berkaitan dengan penggalangan sumber daya, Mbak? Khusus untuk isu ini ya, keadilan sosial. Bagaimana situasi filantropi ke depan? Ini pertanyaannya ini buat analisis aja. Kalau saya mah ini aja sehari-hari. Situasi filantropi. Punya kali waktu berapa ya? 3 tahun. Kasih coba nawar sama si Mes kan. Enggak sih ya. Kita akan sangat butuh kreativitas yang tinggi. Tantangan masih akan banyak gitu. Meska, tapi saya berharap sih kalau dengan anak muda sekarang saya lihat ya trennya, mereka tuh udah lebih aware sih, menurutku ya, untuk giving ke yang bukan karitatif, gitu, ke isu-isu yang lebih struktural. Struktural tuh maksudnya ketidakadilan yang diakibatkan oleh struktur yang tidak adil, tidak seimbang gitu ya. Jadi itu sebenarnya chance-nya gitu. Tapi memang kreativitas tuh dibutuhkan lebih tinggi kalau yang sekarang dibanding zamanku ya. Karena sumbernya kan kalau zamanku kan institusional yang saya bilang tuh, kamu lebih mudah deal sama 5 orang
donor institusi dibanding kamu deal sama 100 individu yang punya. Iya, nah itu berarti kamu lebih butuh. Kalau aku ya udah 5 box ini aja pelajarin. Kalau kalian tuh harus belajar 100 bahkan mungkin lebih. Nah itu yang aku bilang, itu kreativitasnya harus lebih gitu untuk bisa menjangkau mereka, menarik perhatian. Tapi mungkin juga tipenya beda ya. Kalau dulu misalnya kita bisa dapat long term komitmen dari institusional 5 tahun bahkan 10 tahun ya maksimal gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya emang nggak usah kecil hati ketika misalnya banyak responnya kayaknya berkurang. Karena maksudku gini, emang mungkin nanti tipenya tuh yang nggak panjang-panjang gitu, dia pendek aja. Mungkin setahun dia bisa ngasih rutin, tapi setelah itu ya kau harus si Ika gitu ya, bukan kamu ya, tapi Ika harus membuat gebrakan setahun lagi kita lagi bikin apa, dan tema itu mungkin harus disebarin gitu. Tema tahun mungkin kita harus lebih sistematis ya dalam dan kalau dulu kan kita punya tema Ika ini karena mendukung isu yang sensitif gitu ya, emang kita nggak sebar-barin gitu, kita cuma bicara mengenai. Kalau sekarang enggak gitu, kalian harus bisa packaging gitu istilah marketing lah ya, packaging isunya tuh dengan baik, tapi juga ada kebaruan gitu. Jadi perlu ada, saya bilang itu ada ya, itu strategi, rencana strateginya harus jelas gitu. Mau tematika gitu, mau kita punya 4 undi misalnya gitu ya, mau yang mana nih tahun ini, bisa boleh juga kan, nggak apa-apa gitu. Saya mau tahun depan karena berdasarkan analisa eksternal climate akan bla kemudian resource ada di sana, oke 2 tahun ke depan pundi hijau yang akan kita naikin gitu ya. Tapi bukan berarti yang 3 pundi lain dilupain, tapi lebih ya pundi hijau. Karena misalnya juga dia belum dikenal kan. Jadi nah yang pundi perempuan tapi tetap harus dijaga ininya sih, kita tetap harus dijaga elannya ya, harus dijaga kestabilannya. Itu sih. Kayaknya pusing ya malahan ya. Jadi gitu. Jawab nggak sih? Semoga menjawab. Jawab banget Mbak. Oke, bukan tahun 3 aku gitu. Sama, satu lagi. Oh iya, itu kan dalam publik itu gua bicara tentang domestik ya. Sebenarnya peluang lain yang lain adalah kalian si Ika ini harus punya beberapa syarat. Kita punya pengalaman ya kerja sama filantropi ya. Filantrop itu adalah orang-orang yang punya kesejahteraan lebih gitu ya, orang-orang kaya gitu yang menyumbangkan dananya. Itu namanya filantropi ya. Ika harus bisa nembus filantropi di luar. Itu karena mereka yang sekarang masuk dari beberapa aku lihat tren 2 tahun ini ya, maksudnya mereka masuk ke sini tuh filantropi, jadi bukan institusional lagi. Karena kalau saya lihat institusional funding yang konvensional tuh kan syaratnya tuh kadang-kadang sangat mengikat ya. Sementara kita kerja di situasi yang berubah, kita kerja buat komunitas yang lo nggak bisa tuh bikin 10 standar untuk dipenuhi gitu. Bukan berarti kita nggak akuntabel, tapi kita harus punya ruang untuk fleksibilitas itu. Jadi kalau saya lihat sumber daya dari filantropi itu dari luar itu bisa juga ini mudah. Dan saya belajar, jadi kita Ika tuh pernah dapat dari filantropi di luar. Kayaknya kita harus memenuhi unsur. Jadi kalau dia nyumbang ke kita, dia dapat potongan itu diminta. Nah kita kalau kita nggak bisa jadi itu, kita nggak punya daya kompetitif kan. Dan kayaknya itu bisa diurus ya. Gitu. Itu mungkin harus kita diskusikan ya. Jadi walaupun dia nyumbang ke Indonesia, dia bisa klaim sumbangan ini ke pajaknya dia di negara dia gitu loh. Nah itu kayaknya Ika harus mengeskalasi status dia di internasional. Karena kita sebenarnya udah international organization, dalam arti kan kita juga terlibat dalam jaringan internasional. Maka itu satu klik lagi yang kita harus cari tahu tuh. Setelah masuknya. Itu bisa. Karena kan di sana orang-orang yang saya bilang, mereka di beberapa negara adalah orang yang sudah aware terhadap menyumbang terhadap isu ini. Tanpa kamu, itu jadi ngomong ABC, kalau di satu crowd kamu harus ngomong 10 step, di mereka cukup 3-5 step udah mereka udah bisa gitu. Ada asumsi itu sih. Jadi itu ya, pelajari tools baru untuk fundraising. Yang kedua si Ika ini udah beberapa dekade ya. Kita tahun 95. Gitu sahabat Ika, dari tahun 95 sampai sekarang 2022. Oh, 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun loh, lagi cantik-cantik. Mau 3 dekade sebentar lagi. Iya. Jadi sahabat Ika, gini, kalau kita selama 27 tahun tuh sampai sini, ya kalian nanti tolong saring ya dari kata-kata saya yang dikit aja gitu. Kalian di sini aja gitu ya. Udah kayaknya kita udah pernah. Dimarahin kayaknya sama Osi. Oke.
Itu dia tadi sahabat Ika, perbincanganku dengan Mbak Ani, sangat insightful dan kayak informasi. Terima kasih banyak Mbak Ani untuk informasi dan waktunya. Sampai jumpa sahabat Ika di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.